tersebut dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi." Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Demikianlah sabda Tuhan. Bahagialah kita semua mendengarkannya dan memelihara dalam hati setiap hari. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Umat yang dikasihi Allah, Salam. Selamat hari Minggu saya sampaikan kepada kita sekalian. Jika di rumah Anda tiba-tiba Anda bertemu dengan laba-laba, Anda akan melihat laba-laba itu membuat sarang. Biasanya ada di gudang atau di tempat-tempat yang jarang kita datangi, di sudut-sudut rumah, dan kita akan cenderung untuk merusak sarang laba-laba itu. Apa yang kamu melihat? Laba-laba itu akan kembali membuat sarang. Berapa banyak Anda merusak sarang itu? Dengan tekun, laba-laba itu kembali membuat sarang. Atau Anda mendapati rumah semut dan Anda siram dengan minyak tanah, atau Anda bakar, semut akan berupaya keras untuk kembali membangun. Dia gigih, dia tekun. Bapak Ibu Saudara terkasih Kristus, apa yang Anda rasakan pada waktu Anda mengalami kesulitan? Pada waktu Anda mengalami masalah? Bagi banyak orang, mungkin dia akan patah semangat. Sebagian orang akan down. Tapi bagi orang yang menyadari bahwa hidupnya harus terus berjalan, bahwa kehidupan ada di depan dia akan berupaya mencari jalan keluar. Dia mencari solusi bagi soalnya, bagi masalahnya. Kendati tidak sedikit untuk itu orang mengalami atau mendapat tantangan. Bahkan mungkin ada penolakan dan kekecewaan Anda alami atau orang rasakan dalam hidup. Ada hal yang sesungguhnya mungkin saja bisa membuat orang ada di dalam suatu perasaan apakah maju atau mundur. Apalagi pada waktu Anda susah dan Anda datang untuk minta tolong kepada orang, dan orang lain menolak Anda. Bapak Ibu, mungkin Anda akan merasa sedih. Bahkan juga Bapak Ibu Saudara terkasih, apalagi kalau disampaikan hal yang tidak menyenangkan. Anda datang minta pertolongan dan orang bilang, "Makanya kerja, jangan malas-malas, jangan santai-santai." Apa yang Anda rasakan? Mungkin Anda bilang, "Ya, kita memang susah. Baik, nanti kita kerja, tapi kita mau minta tolong." Orang mungkin punya ego naik. Anda mungkin tersinggung. Egomu akan muncul. Bapak Ibu Saudara terkasih Kristus, bacaan kita menceritakan ada seorang perempuan Kanaan. Dia mengalami kesusahan dan kesulitan hidup karena anak perempuannya dirasuki setan. Tentu dia sudah mencari pertolongan di banyak tempat. Dia berupaya keras supaya anak yang dia sayangi dan dia
dirasuki oleh setan ini bisa sembuh. Setan bisa keluar. Saya sadar kalau ibu mengalami perjuangan, dia tidak akan mundur. Dia akan berupaya keras jika itu menjadi tujuan. Itu ibu-ibu, apalagi menyangkut anak. Dia akan berjuang keras karena dia tahu mengandung, dia tahu merasakan tentang penderitaan yang dialami oleh anak. Dan perempuan ini, dia berupaya supaya anaknya sembuh. Dia dengar Yesus sedang menuju ke daerah Tirus dan Sidon. Dia tahu bahwa ada satu hal yang bisa dia dapatkan dari Yesus. Dia tahu bahwa Yesus adalah jawaban bagi pergumulannya. Dia tahu orang ini bisa dan mampu menolong saya. Dan kali itu dia pergi, Bapak Ibu. Bapak Ibu, tidak mudah untuk bertemu dengan Yesus. Alkitab mengatakan kepada kita bahwa banyak orang mencoba untuk bertemu dengan Yesus tapi sulit bertemu karena dia dikerumuni banyak orang. Dan perempuan ini berupaya keras untuk bertemu. Dan pada waktu dia bertemu dengan Yesus, Bapak Ibu saudara terkasih, apa yang terjadi, Bapak Ibu? Dia ditolak. Mengalami tantangan ditolak. Dia berteriak, Bapak Ibu, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Bapak Ibu, ungkapan ini sesungguhnya bisa saja untuk membuat dia ditolong, tapi dia ditantang. Murid-murid tidak suka dengan suaranya. Murid-murid bilang, "Usir dia, suruh dia pergi." Dan pada dia berteriak-teriak dan mengganggu kita saja. Bapak Ibu, dia seorang perempuan. Dan karena itu dia bukan seorang Yahudi. Dari sisi suku dia tidak akan bisa mendapatkan pertolongan. Apalagi Yesus menyampaikan, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Bapak Ibu, kalau misalnya ada orang datang kepada Anda adalah taruhlah seorang rote, dan seorang timur datang untuk minta pertolongan kepada Anda. Dia sangat susah dan datang kemudian, "Pak, bisa tolong saya, Pak? Saya susah sekali." Dan orang itu bilang, "Jemaah, tapi cuma tolong orang rote, orang timur bisa tolong." Apa yang dirasakan? Pasti kecewa. "Oh begitu, Bapak?" "Iya, jemaah, ini cuma orang rote saya minta timur sonde, keluar dari itu." Keluar dia bilang, "Ini orang sombong sekali." Perempuan itu mengalami pertanyaan seperti itu, Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu saudara terkasih Kristus, kalau Anda mengalami kondisi, pasti ada sakit hati. Anda pasti akan marah. Sesusah-susahnya orang, jika dia dihina, egonya akan naik. Itu manusia. Apalagi kalau Anda pernah punya sesuatu, orang akan sombong dan tinggi hati kalau dia punya sesuatu dan dihina. Bapak Ibu saudara terkasih Kristus, kita belajar dari perempuan ini. Pada waktu Yesus berkata seperti itu, Bapak Ibu, dia menyembah. Alkitab berkata kepada kita, dia menyembah kepada Yesus. "Tolonglah aku," dia berkata. Bapak Ibu saudara terkasih Kristus, apa yang Anda dan saya bisa belajar? Sikap rendah hati. Datang di hadapan Allah dalam kerendahan, dengan ketulusan hati. Jangan sombong kalau datang di hadapan Allah. Jangan tinggi hati kalau datang di hadapan Allah. Datang di hadapan Allah dalam kerendahan. Dengan merasa bahwa kita hancur, kita berdosa, kita tidak ada apa. Anda datang ke gereja untuk apa? Melihat pakaian baru, melihat wajah baru, mau melihat orang.
untuk membawa hidup di hadapan Allah dan membuat berkat Allah tercurah atasmu. Dan untuk masuk di hadapan Allah, perempuan ini mengajar menyembah Dia dalam kerendahan. Kenapa rumah gereja kita dibuat besar-besar? Kenapa tidak dibuat kecil? Semua rumah-rumah gereja kenapa dibuat besar-besar? Supaya orang datang dalam rumah gereja, dia kecil. Dia tidak boleh sombong. Dia kecil di hadapan Allah. Bapak Ibu Saudara terkasih Kristus, sikap kerendahan hati ditujukan oleh perempuan ini. Kendati dia mengalami kesulitan, dia mengalami tantangan. Saya sadar bahwa kita punya banyak kesulitan. Sebagai mahasiswa kita kesulitan dengan belajar kita. Anak-anak kesulitan dalam mengakses. Orang tua kesulitan dalam berupaya keras bekerja bagi anak-anak punya masa depan. Kita kesulitan dalam berbagai perjuangan hidup, sakit dan penyakit yang beroboti kita. Anda mungkin mencari solusi di banyak tempat. Anda mungkin mencari pertolongan di banyak tempat. Anda akan berupaya belajar dengan sungguh-sungguh. Anda akan berupaya untuk bisa mengakses banyak hal supaya Anda punya ilmu. Tapi jangan lupa, datang di hadapan Allah dalam kerendahan. Tolonglah aku. Kalimat ini cukup. Walaupun dia harus berdebat dengan Yesus, tapi dia menunjukkan sisi iman. Walaupun Yesus mengatakan bahwa tidak pantas makanan yang untuk anak-anak diberikan kepada anjing. Kata anjing saja sudah membuat orang pasti tersinggung. Tapi perempuan ini tetap dalam kerendahan. Dia bilang, benar Tuhan. Tapi bahwa anjing itu juga hidup dari remah-remah yang jatuh dari meja Tuhan. Kerendahan hati membuat Allah melepaskan rahmat. Amin Bapak Ibu. Dan karena itu kita diajarkan untuk hidup dalam kerendahan. Walaupun kita punya banyak tantangan, kita punya banyak persoalan. Allah ada, Tuhan ada. Tuhan bersama dengan saudara, Tuhan bersama dengan kita. Dalam rumahmu Allah ada. Hanya kita butuh kerendahan hati untuk datang kepada Dia. Jangan jadikan Allah seperti kerupuk. Anda tahu kerupuk? Kerupuk itu, kalau Anda masuk di rumah makan atau ada di rumah, dia ada di meja makan, tapi dia bukan tujuan utama kita. Itu kerupuk. Anda akan ada di meja makan di rumah makan atau di restoran ada kerupuk, tapi dia bukan menu utama. Tapi dia selalu ada di atas meja makan, tapi bukan menu utama. Banyak orang menjadikan Yesus seperti kerupuk. Yesus ada dalam rumah tangga, tapi dia dalam kondisi terakhir. Tapi saudara terkasih Kristus, di sini kita belajar bagaimana kita menyadari tentang keberadaan kita dalam kerendahan. Kita mengalami kesulitan, kita mengalami kesusahan, kita mengalami persoalan, tantangan demi tantangan, membuat kita tetap kuat dan tabah. Bapak Ibu ingat cerita seekor keledai yang jatuh dalam sumur? Seekor keledai jatuh dalam sumur seorang petani, dan petani itu bisa angkat keledai itu berbeda. Dia memanggil tetangganya, keledai itu bisa diangkat, mari kita kubur keledai itu. Mereka ambil skop dan mereka skop tanah buang di dalam sumur. Keledai itu menderita karena tanah jatuh. Kena badannya sakit, tapi semakin tanah itu dimasukkan dalam sumur, dia membebas badannya dan tanah jatuh, tanah menumpuk di sumur dan dia injak. Semakin tanah jatuh, dia sakit memang. Dia membebas badannya dan tanah jatuh di samping badan. Terus tanah menumpuk, dia injak di atas gundukan tanah terus sampai pada akhirnya sumur itu ditimbun dengan tanah, keledai tetap di atas walaupun dia sakit. Dan setelah tanah itu hampir sampai di atas lubang, keledai itu lompat keluar. Hanya dengan tabah Anda bisa keluar dari masalah. Hanya dalam kepasrahan kepada Allah Anda bisa menemukan solusi dari masalah.
Dan karena itu mungkin kita bisa putus asa, kita mungkin bisa patah semangat, tetapi tetaplah bertahan, tetaplah rendah hati, tetaplah tulus dalam menghadapi persoalan. Sebab setiap upaya yang kita lakukan sesungguhnya terletak harapan dan iman kita bahwa Allah pasti menolong segala daya dan upaya yang kita lakukan. Tetaplah rendah hati seperti perempuan Kanaan yang rendah hati. Yesus yang kita imani adalah Allah yang mengasihi orang yang rendah hati. Yakobus 4 ayat 6 berkata, tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Bapak Ibu Saudara terkasih Kristus, dalam kerendahan hati itulah Yesus yang berbeda suku dengan perempuan itu kemudian mau untuk melayani perempuan itu dalam perjalanan hidup, dalam apa yang Anda jalani, dalam apa yang Anda rasakan, dalam apa yang Anda gumuli dalam hidupmu. Berapa lama Anda menjadi seorang Kristen? 16 tahun, 18 tahun, 45 tahun, 50 atau 70 tahun. Dalam usia kekristenan, seberapa besar iman yang Anda punya? Itu pertanyaan. Dalam kehidupan kekristenan, seberapa besar pengharapan yang Anda miliki dan Anda taruh di hadapan Allah? Apakah kita yakin dan percaya bahwa Yesus adalah jawaban bagi seluruh persoalan hidup kita? Dalam iman, bukan di bibir. Ada banyak orang Kristen percaya Yesus amin, Yesus luar biasa. Dalam gereja amin, tapi pulang di rumah itu beda. Jangan sampai iman kita hanya di bangku gereja. Jangan sampai iman kita hanya dalam ruangan ini, tapi setelah pulang di luar, iman kita tanggalkan dalam gereja. Minggu depan kita datang, kita pasang lagi iman kita dalam gereja. Kita keluar, kita lepas iman kita dalam gereja. Kita menemukan Allah dalam gereja. Kita harus keluar dengan iman itu. Kita menghadapi berbagai persoalan. Yesus meminta supaya kita beriman dan yakin kepadanya. Roma 1 ayat 17, Paulus berkata, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Amin Bapak Ibu. Kebenaran yang dialami oleh anak-anak Allah, kehidupannya hanya dirasakan jika dia beriman kepada Yesus, kepada Allah. Orang yang beriman akan menerima anugerah Allah, dan anugerah Allah itu nyata datang kepada orang yang percaya kepadanya. Dan kebaikan yang dirasakan oleh orang-orang itu adalah orang-orang yang tidak hanya menerima anugerah Allah, tapi menghargai anugerah itu. Anda menerima anugerah Allah dalam hidup, anugerah itu harus Anda hargai. Bagaimana caranya? Anugerah itu tidak bisa ditahan untuk diri sendiri. Terima kasih Tuhan, saya diberkati. Anda harus menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih Tuhan, keluarga kami hidup dengan berkecukupan. Jangan lupa ada anak yatim, jangan lupa ada anak yatim, jangan lupa ada anak janda. Bapak Ibu saudara terkasih Kristus, tadi malam seorang ibu datang di rumah, tapi bukan jemaat Petra. Dia berbicara tentang ponakannya yang adalah seorang kepala bagian di pemerintah, tapi sudah meninggal, baru saja meninggal. Dan dia mengatakan bahwa pada waktu keponakannya sakit, dia diminta untuk berdoa
Dan mama itu bilang, kamu tidak malu untuk minta berdoa kepada Tuhan. Keponakannya bilang, saya mau Tuhan menyembuhkan saya. Dia bilang, selama hidup kamu tidak menghargai anugerah Allah, kamu makan sembarangan, tidak jaga mulut, tidak jaga kesehatan. Saya dengar cerita itu tadi malam. Dia bilang, apakah kamu tidak malu untuk minta pertolongan Tuhan? Selama kamu hidup, kamu tidak menghargai anugerahnya. Kamu tidak pernah mendengar Roh Kudus, kamu tidak boleh makan sembarangan. Kamu makan sembarangan. Dan setelah kamu sakit, baru kamu minta tolong dari Tuhan. Selama kamu sehat, di mana imanmu? Dan dia mengatakan, Bapak, di bawah tempat tidur mereka uang banyak, mereka tidur di atas uang, tapi tidak tahu uang itu mau dipakai untuk apa. Dan ibu itu mengatakan, saya katakan kepada istrinya, apa yang kau buat dengan uang ini? Saya tahu, Mama. Apakah kamu tidak tersentuh hati untuk begitu banyak anak yatim, para janda yang ada di luar sana? Apakah kamu tidak tersentuh hati untuk menolong mereka? Bagi kepada mereka. Jangan tahan berkat Allah dalam hidup. Kamu diberkati supaya lewat kamu orang merasakan kasih dan cinta. Kamu hidup karena anugerah Allah. Anugerah itu harus dibagi kepada orang lain. Itu orang beriman. Orang beriman yang melakukan tanggung jawab iman. Jika Anda menjadi seorang Kristen yang punya tanggung jawab iman, Anda akan ada bagi sesama yang membutuhkan. Amin Bapak Ibu. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya.